2025. Ya, Ogi baru menyapa atau obrolan pagi seputar Kabupaten Baru dan sekitarnya. Kita akan bincang-bincang atau obrolkan pagi ini. Dan semoga saja Anda semua dalam keadaan sehat-sehat bersama dengan keluarga tercinta. Apalagi yang saat ini mungkin sudah ada di tempat kerja atau di kantor, ya sambil juga pagi ini mungkin bersiap-siap ke tempat kerja ya. Ya, semangat pagi untuk Anda semua. Dan saat ini ya Alil tidak sendiri namun ditemani sama Bang Ilo. Bang Ilo saat ini sudah ada di gabung di call kita. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Alil, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat selalu. Salam demokrasi. Salam Forum Masyarakat Sipil Kabupaten Baru. Jadi saya masih di Makassar ini, Bung Alil. Oh iya. Jadi peralatan studio ini ya, live streaming ini kan sederhana saja, Bung Alil. Yang penting kita masih bisa komunikasi, berinteraksi ya. Iya, pagi ini kayaknya agak lumayan cerah ini pagi. Oh, lumayan cerah di Baru ya? Iya. Kalau ya, di Makassar juga seperti itu. Kayaknya tidak ada tanda-tanda hujan ini, Bu. Adem lah. Adem lah ya. Cuaca pagi hari ini. Iya. Meskipun hanya di rumah saja, belum keluar-keluar. Iya. Kalau informasi kemarin ini, apa ini lagi? Iya, kan final kemarin bola Bupati Cup. Oh, finalnya Pak Gola ini. Iya, agar menang, yang mau agar lo tepu menang. Iya, Putra Siga menang. Iya. Putra Siga yang menang. Berapa skor, Bung Alil? 2-1. 2-1 di. Iya. Bukan adu penalti. Bukan. Iya. Ya, menang sempurna kalau begitu ya. Iya. Ibat tamaki mapatame 2-0 apa perkecil kekalahan ini dari di babak kedua mungkin. Iya. Dua sama kenapa sih tendas ya, Pak? Iya, makumato ita ako iga menang yolo ya. Pada biasa tapi kada ako mapagolo yolo Iya na tuh. Ya begitu. Karena kan kalau dia sudah menang itu kan pengalaman kita kalau masih di daerah itu bertanding kan, kalau sudah menang maka di 45 menit di babak kedua atau di 30 menit terakhir di putaran kedua itu kan mereka sudah cenderung bertahan, Bung Alil. Iya. Jadi semua mulai dari striker, playmaker apa semua itu merambat ke bawah, jadi agak kesulitan untuk menerobos pertahanan lawan ya, karena dia cenderung bertahan total, Bung Alil. Total football begitu ya, bertahan ya. Iya. Aku bertahangi ya. Sita deki mani? Kadeki gamani? Gamani, Bung Alil. Biasanya kalau begitu strategi pelatih biasanya dia rubah, jadi di offensive dia buka kesempatan untuk menyerang lawan kan. Dia pancing dia untuk serangan balik, Bung Alil. Jadi supaya terbuka pertahanan, lari semua ke atas, tapi dia harus punya kecepatan yang tinggi. Nah, masalahnya adalah rata-rata pemain di daerah itu kan tidak ditempa dengan latihan fisik yang cukup. Jadi tidak bisa mobile seperti sepak bola modern sekarang ini kan, yang harus maksudnya penyerang itu terkadang juga harus dia menjadi turun bertahan, Bung Alil. Iya. Poso-poso ni de nanon lele subuling kanagai joka-joka menilai sisi sana ya langi golok ya si offside nih Pak, joka-joka mani nanon lele. Iya. Fisik meto apa ya Iya, fisik, kekuatan fisik. Iya. Ada kok kekuatan fisik kalau bola, Bung Alil. Iya. Oleh karena ya pola permainan kita juga ya masih seperti itu, Pak Mega Mupa Magala mati golo ya mana upornya kok masih selesai. Iya. Jadi pada bangsa Eropa Bung Alil majule betul-betul tempatnya saja dia punya tanggung jawab wilayahnya ya. Iya. Itu ada bola over, jadi dia tidak terlalu setengah mati main. Kalau kita, Bung Alil, biasa makanya akak cicemi pokoknya
natahin ciceng natendasi. Iya, nana maksudnya opor sih. Iya. Maka bahasa Indonesia kumak goloki, kenapa nak kata ni golok, apa yopor tas seleng biasa yopor, maka tidak ada kimopor. Oh iya. Tas seleng ibu ngalil akhirnya dia tidak siap seperti itu. Agak senang. Itu kan juga sepak bola kan juga itu jiwa juga kalau sudah menyatu Bung Ngalil. Nah kalau seperti itu kan mereka dibentuk nanti pas pada saat persiapan main Bung Ngalil, jadi chemistry-nya belum ketemu lah antara satu dengan yang lain. Cuma bagusnya ini karena kompetisinya panjang, bagi yang menang terus akhirnya di ujung-ujung pasti mereka sudah ada satu bahasa Bung Ngalil. Iya. Jadi manutoma rekena matu siruntut toma culewe. Siruntut toma nak main tani Bung Ngalil. Iya. Siruntut toma maka pelatih pun juga begitu. Sementara di dalam proses pertandingan 1, 2, 3 mungkin dia sudah memahami bahwa yang tadinya dia jadi playmaker tidak cocok dia kiri luar atau kanan luar misalnya, atau dia cocok stopper atau dia striker kayak begitu. Atau ini metna cocok maju oleh cadangan Metomi cocok. Ini apa pukul sampai patah gak guna-guna. Kan begitu. Iya. Ya, agak-agak itu karya baku kampung itu Bung Ngalil Pak. Dua ngeson ni salede Pak. Nole matu ka pangaruh ng kereta api Sikiles. Oh weh. Ya. Karena tiket. Dek pagagat apa lo kabawa memang tu kurang. Iya. Katanya kalau pulang tidak terlalu ini kecuali kalau yang baru itu. Jadi saya ini kemarin Bung Ngalil alhamdulillah ini untuk pertama kalinya saya naik kereta Bung Ngalil. Dari sekian lama sudah ada kereta baru ke Makassar kan. Iya. Ke Mandai gitu. Tapi baru kemarin saya coba. Weh, maga rasakan. Jadi begini Bung Ngalil. Jadi saya melihat kalau kita memang lagi jalan bersama keluarga begitu banyak ya Bung Ngalil. Dan tidak ada juga urusan lain di Makassar. Saya kemarin kan cuma urusannya hanya untuk menghadiri promosi doktor adik saya kan. Itu sangat efektif dan efisien. Iya. Jadi sudah efektif, efisien juga Bung Ngalil. Kenapa saya bilang efektif dan efisien? Dari segi efisiennya itu karena kita hanya 10.000 sudah sampai di Makassar Bung Ngalil. Sampai di Unhas ya. Karena setelah kita di Mandai Maros itu ada Trans Sulawesi, itu masih gratis untuk sampai ke Unhas Bung Ngalil. Nanti di Unhas baru kita naik Grab ke rumah saya, kebetulan tidak terlalu jauh, itu hanya 21.000. Kita sudah 7 orang di atas mobil kan, sangat efisien Bung Ngalil. Dari segi efektifnya ya kurang lebih sama lah kalau kita naik mobil. Kalau naik mobil kan kita capek Bung Ngalil. Kalau di kereta ini kan plong kita karena luas kan. Luas iya. Dia singgah-singgah di setiap terminal misalnya. Misalnya terminal Tanete, kemudian di Mandalek, kemudian di Labakang, kemudian dia singgah-singgah. Tapi itu pun juga tidak terlalu lama Bung Ngalil. Iya. Dan kurang lebih sama juga waktunya digunakan ketika kita naik mobil. Pada gagah hambatan reke Bung Ngalil kok jauh kan ini apa adiknya aku mangoto karek kasih oto yolo tagang kasih tomat polo kan. Iya. Jadi di situ efektifnya menurut saya. Ya, cuma memang kereta ini juga ya pada tuh aku mangoto kada kedo agak Papua ada masalah itu sudah ciri khasnya kalau orang naik kereta tuh. Iya, tapi lumayan di efektif Jadi sebenarnya ini mestinya ini semua toko-toko Sulawesi ini Bung Ngalil, bukannya Sulawesi Selatan ya. Sudah mulai harus meneriakkan ini di Senayan ini dengan kereta api Bung Ngalil karena planning yaitu kan ujung pandang dulu Makassar Parepare. Kemudian selanjutnya Parepare nanti menuju lagi ke Sulawesi apa itu. Pokoknya seperti itu Bung Ngalil, ada 3-4 tahapan kalau saya tidak salah itu. Sekarang kita ini kan baru Mandai Bung Ngalil. Kita tidak tahu kenapa ini sampai stop ini. Kenapa sampai masih di Mandai Mandai ini pun coba indahnya ini andaikan misalnya dari baru atau katakanlah dari Parepare Bung Ngalil ya. Dari Parepare sudah sampai ke MP atau sudah sampai ke Makassar lah misalnya Bung Ngalil ya. Jangan di Mandai karena di Mandai itu kan masih terlalu jauh ya kalau kita mau naik mobil Bung Ngalil.
Kalau di daerah-daerah modern itu kan ya langsung ke bandara, Iya. ke pusat kota, Bung Ali. Oh, enak sekali sudah kalau seperti itu. Kalau sudah seperti itu, Bung Ali, jarang orang sudah mau pakai kendaraan. Iya. Mobil maksudnya ya, pakai mobil sendiri. Dan kemarin kalau busnya itu yang trans ke bandara kah juga? Iya, masuk bandara, Bung Ali. Nah itu. Jadi kalau orang dari Baru mau ke airport itu kan cuma 10.000, Bung Ali. Iya itu. Daripada kamu aja aeroplane sebut, kan menghemat. Dan masuk sampai di pintu masuk bandara itu di dalam itu. Enak sekali pakai AC terus kan di kereta juga pakai AC. Nah kita di Trans Sulawesi pakai AC juga, Bung. Tapi ini kan masih gratis ini di awal ini, Bung Khalil, mobil Trans. Tapi nanti mungkin bulan depan kalau saya tidak salah sudah berbayar. Kalaupun membayar juga tidak seberapa kan, 4.500 saja. Iya. Oke, Bang Ilo, kayaknya ada tamuku ini sebentar dulu, Oke. Iya, sebentar dulu ku ku terima dulu, Ya sambil kita tentunya ngobrol apakah bincang terkait dengan apa kita bahas di pagi ini. Iya. Silakan Bu Khalil, tidak apa-apa. Ya, jadi teman-teman sekalian yang sempat masih bersama dengan kita di pagi hari ini, ya mari kita menyuarakan bersama ya bahwa kereta api ini sangat besar sekali manfaatnya, terutama dari segi efektivitas dan efisiensi. Ya, mumpung sekarang masih 10.000. Dikasih naik pun sebenarnya 50.000 kita naik kereta api masih itu bagus, masih terjangkau lah. Kalau dari Baru ke Makassar dengan catatan kita sampai di Makassar dan tingkat keamanan juga ya alhamdulillah sudah bagus lah menurut saya. Jadi adik-adik mahasiswa kalau dari daerah mau ke Makassar, apalagi kalau bisa dijemput di Mandai itu kan lebih bagus. Apalagi kalau dia hanya tinggal di sekitar Daya atau di Sudiang, ya itu lebih dekat. Oleh karena itu menurut saya sayang sekali jika proyek kereta api di Sulawesi ini tidak lanjut. Nah, sekarang kan pertanyaan bagi kita, kenapa jalur kereta api ini tidak lanjut? Apa sebenarnya persoalan yang dihadapi? Apakah persoalan efisiensi, maksudnya anggaran, atau ada hal-hal lain? Misalnya pembebasan lahan ini kan tidak jelas sampai hari ini. Yang pasti bahwa kereta api pasca Pak JK tidak jadi wapres lagi, siapa tahu ada kaitannya, tidak ada lagi orang kuat kita yang berjuang untuk Sulawesi. Padahal sebenarnya kita berhak untuk menuntut keadilan pembangunan. Karena boleh dikata untuk kereta api itu dibandingkan dengan daerah-daerah di Jawa misalnya, di Sumatera, mereka duluan kan lebih maju dan sudah mereka bahkan menggunakan kereta cepat seperti kita di Sulawesi Selatan. Dan oleh karena itu sayang sekali kalau program yang sangat bermanfaat untuk masyarakat ini tidak ada tanda-tanda ke depan kapan akan dilanjutkan lagi. Nah, oleh karena itu tentu kita berharap sebaiknya seluruh wakil rakyat kita yang ada di Sulawesi ya bersatu. Jadi bukan hanya Sulawesi Selatan saja, tetapi juga Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, itu bersatu untuk menyuarakan di pusat bagaimana kelanjutan proyek kereta api ini. Karena ini kalau ini jalan, lintas Sulawesi itu semakin ada di depan kita, sehingga di halte-halte atau di terminal-terminal kereta api itu di mana mungkin ada sudah dari Manado, ada dari Palu dan sebagainya. Nah, kita punya mimpi seperti itu sebenarnya. Dan saya menyaksikan atau merasakan sendiri kemarin itu betul-betul kita menikmati sebenarnya perjalanan naik kereta api itu. Pertama tidak ada macet. Kemudian suasana di gerbong itu kan nyaman karena AC-nya dingin
dengan tempat duduk yang begitu banyak. Saya kemarin naik dari Baru menuju ke Mandai itu, Maros, itu masih beberapa kursi yang kosong sehingga kita masih bisa menikmati pindah-pindah tempat untuk melihat view yang bagus ya yang dilewati oleh kereta api ini. Nah, cuma memang bedanya kalau kita naik kereta api, teman-teman sekalian, yang kita lihat di sekeliling kita itu ya tentu persawahan, empang, pegunungan, ya, suasana-suasana perkampungan. Berbeda ketika kita misalnya naik mobil angkutan, nah tentu kita melihat sisi kiri kanan kita adalah bangunan-bangunan seperti ruko dan sebagainya ya. Itu bedanya. Tapi itu sebenarnya asik juga karena kita bisa menyaksikan view alam yang lebih alami. Seperti itu teman-teman sekalian. Oleh karena itu tiba-tiba saya berpikir setelah saya merasakan kita harus berjuang ini. Nanti insya Allah saya sampaikan juga kepada Bapak Andi Waris Khalid sebagai anggota DPD RI kita agar berkoordinasi sesama anggota DPD RI untuk berjuang bersama-sama di Senayan, mempertanyakan ke leading sektor terkait, mungkin perhubungan ya kalau saya tidak salah, kemudian PUPR lah dengan orang-orang yang ada di Jakarta yang punya kewenangan untuk mendiskusikan dengan kementerian dan lembaga bagaimana keberlanjutan daripada rel kereta api di Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan yang sampai hari ini planningnya itu Makassar Parepare di tahap awal ya. Tetapi sampai hari ini baru terrealisasi di Kota Baru sampai di Terminal Mandai. Nah, apa kira-kira kendalanya dan apakah ada kemungkinan dalam 5 tahun kepemimpinan Presiden kita ini ada harapan seperti itu. Nah teman-teman mohon maaf ini Bung Alil sebagai host sedikit ada tamu jadi kita terhenti sebentar. Bagaimana kelanjutannya ya tentu silahkan ada input, ada masukan, ada maraulang. Boleh melibatkan investor swasta tapi kadang investor juga berpikir keuntungan jangka panjang ya betul. Kalau di Jawa kita lihat selama di pemerintahan Jokowi kemarin kan banyak jalan kereta ya, rel kereta itu dibangun atas kerjasama dengan berbagai investor dan bahkan juga ada yang menggunakan dana pinjaman dari luar negeri dalam bentuk dana jangka panjang ya. Yang jelas apapun artinya ada upaya dari pemerintah. Kalau memang harus melibatkan swasta misalnya, maka ya pemerintah segera mengeluarkan regulasi terkait dengan itu. Yang pasti bahwa kita masyarakat di Sulawesi, terutama di Sulawesi Selatan ini kan sangat menginginkan bagaimana kereta api andalan Celebes. Jadi kalau kita di atas kereta api itu selalu kita dengar selamat datang para penumpang kereta api andalan Celebes. Nah memang Celebes di situ bukan Sulawesi Selatan. Dan mudah-mudahan lah kalaupun tahun 2025 ini karena sudah berjalan anggaran APBN tahun 2005 dan sepertinya tidak ada pagu untuk keberlanjutan kereta api di Sulsel, paling tidak tahun 2026 program ini bisa dibuka kembali. Tapi itu tergantung juga daripada perjuangan. Jadi di Jakarta itu kan, di pusat itu di Senayan ketika menyusun anggaran, itu kan terlalu banyak kepentingan. Ketika kue ini mau dibangun, katakanlah kue pembangunan ini ingin dibangun, ingin dibagi misalnya di dalam proses perencanaan, maka tentu semua daerah yang memiliki perwakilan yang memiliki jaringan berusaha semaksimal mungkin
agar mereka bisa mendapatkan anggaran yang besar ditransfer ke daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur atau proyek-proyek strategis yang ada di daerah. Nah, itu tentu tidak bisa terlepas dari kemampuan wakil-wakil rakyat kita untuk melakukan lobby di Senayan, terutama kepada kementerian dan lembaga, bagaimana meyakinkan bahwa kebutuhan jalur kereta api di Sulawesi ini adalah sesuatu hal yang mendesak dibandingkan misalnya dengan usulan-usulan lain. Sehingga apa? Ya sehingga ya tentu ada pertimbangan di pusat. Jadi di pusat itu kan orang berkelahi ya di mana-mana. Sama juga di daerah ketika kita menyusun APBD kan seperti itu, di provinsi kita menyusun APBD kan terlalu banyak kepentingan di situ. Sementara yang mau dibagi ini kan tidak terlalu besar. Sehingga memang dibutuhkan pressure juga, dibutuhkan pressure. Tokoh-tokoh Sulawesi ini berjuang bagaimana agar anggaran yang terbatas itu tetapi program kelanjutan kereta api di Sulawesi Selatan bisa kembali berlanjut seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, Ibu Maraulan sudah ada komentar tadi tentang mencari skema pembiayaan yang realistis, betul. Proses pembebasan lahan mungkin memakan waktu lama terkendala dana, ya betul. Jadi memang pernah proyek kereta api di Sulawesi ini, Ibu Maraulan memang pernah juga ada masalah ya, kalau saya tidak salah sempat ada problem juga dulu karena dianggap katakanlah ada dugaan penyalahgunaan atau ada unsur-unsur apakah itu korupsi apa dan sebagainya ya, pernah sempat mencuat dulu. Tapi menurut saya ya kalaupun ada seperti itu ya aspek hukumnya ya tetap berproses, tapi bukan berarti bahwa pembangunan ini harus terhenti karena ini adalah kalau kita mau berbicara sekali lagi kepada persoalan keadilan bagi seluruh daerah di Indonesia ini, maka kereta api ini menurut saya adalah sesuatu hal yang terlambat sebenarnya kalau di Sulawesi. Oleh karena itu yang pemerintah betul-betul harus memberikan perhatian di sini. Dan terutama di pemerintahan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia ini kita ingin lihat ya mudah-mudahan di tahun 2026 kalau kita sudah giat mulai dari anggota DPD RI kita, DPR RI kita, tokoh-tokoh masyarakat. Dan sekali lagi itu bukan hanya dari Sulawesi Selatan tetapi skopnya sudah harus Sulawesi yang berjuang di Jakarta. Oke Bung Khalil, selamat datang kembali. Weh, angkat tamu Cek Deona jadi. Iya. Iya. Jadi kita pembahasan ini terkait dengan kereta api ya. Iya Bung Khalil, maksudnya napa turun nih lo coba-coba sama kereta api dan dari pengalaman perjalanan saya lah itu saya merasa bahwa semua kekuatan yang ada di Sulawesi Selatan ini Bung Khalil, Sulawesi lah, Sulawesi Selatan mestinya melakukan upaya secara bersama-sama untuk berjuang di Jakarta. Bagaimana supaya planning perkeretaapian di Sulawesi ini bisa jalan Bung Khalil. Kalau saya naik kereta api kemarin itu kan enak sekali Bung. Selamat datang di kereta api andalan Sulawesi. Kan gitu Bung Khalil. Dan memang planningnya kan sampai di Sulawesi Utara Bung Khalil ya. Iya. Ya kalau kita lihat dari perencanaan awal seperti itu. Tapi cukuplah dulu kalau bisa tahun 2026 ini dianggarkan kembali untuk pare-pare dulu dengan Makassar supaya segera realisasi Bung Khalil. Seandainya sampai media di pare ini, enak mi. Marwah kereta api. Marwah pasti, iya. Marwah pasti. Iya. Sedangkan di sini saja hari Sabtu Minggu itu atau mulai Jumat Sabtu Minggu membludak mentong itu tidak bisa dapat tiket. Iya, kalau terlambat ketinggalan. Jadi di awal-awal memang kan betul euforia naik kereta api itu karena kita selama ini kan hanya mendengarkan lagu. Iya. Tuk 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 naik kereta api. Kan, kecuali bagi kita yang biasa ke Jawa Bung Khalil ya. Iya. Alhamdulillah macam saya ini kan sudah
beberapa kali menggunakan kereta api dari Surabaya ke Jakarta, Surabaya ke Bandung, kemana lah dan sebagainya itu Bung Alil. Tapi bagi saudara-saudara kita di Sulawesi Selatan yang belum pernah, nah kehadiran kereta api ini memang sangat membanggakan sekali Bung Alil. Iya. Ini ada sekarang ini betul dari awalnya itu memang ditujukan untuk wisata karena masih uji coba Bung Alil ya. Tapi kalau sekarang itu betul-betul sudah dimanfaatkan Bung Alil, terutama anak-anak yang kuliah. Jadi saya lihat kemarin itu banyak, bayangkan itu dari Lak Bakang saja atau dari Pangkep itu masih ada yang naik Bung Alil. Iya. Masih ada yang naik. Kan dia pikir daripada saya naik mobil. Iya. Panas dan sebagainya. Kalau dia naik begitu, apalagi dia sudah pintar. Jadi kalau mau ke kampung misalnya, dia simpang motornya di stasiun Bung Alil. Iya. Terus naik kereta. Nah, pulang naik kereta lagi, ambil motornya kan. Iya. Aman Bung Alil. Jadi yang kedua naik kereta api itu kan amat. Tolongnya sedih sama kereta api. Iya. Ini ada sampai di mana tadi dibaca nih komen-komennya Bang Ilo? Ya, yang jelas Ibu Marawulang ini pendukung setia kita ini. Iya. Yang selalu terlibat ini, saya sudah baca beberapa Bung Alil ya. Iya, katanya boleh kapan coba makan ya. Iya. Ini Bu Marawulang, boleh melibatkan investor swasta tapi kadang investor juga berpikir keuntungan jangka panjang. Iya, kemudian peratusin kereta api di daerah kita untuk sementara ini masih dijadikan kereta wisata. Naik di Gerongkong sampai Mandai, turun makan-makan, setelah makan pulang kembali ke Gerongkong. Kemudian Ibu Marawulang ini, akses jalan ke stasiun di beberapa titik masih terbatas juga Bang. Ini menghambat minat masyarakat untuk beralih ke kereta api. Belum terbangun integrasi moda atau feeder yang mendukung penumpang dari dan ke stasiun. Kereta api di Sulsel diharapkan mendukung angkutan barang atau logistik daripada penumpang. Katanya tambah gerbong barang. Cocok. Ya. Karena ini kan baru ada tiga gerbong Bung Alil. Jadi tempat tadi yang dikatakan oleh Ibu Marawulang itu ya. Terus itu ada 3 gerbong dan belum ada gerbong barang ya. Nah, kecuali nanti kalau misalnya dia sudah gabung dengan katakanlah Star Parepare Bung Alil. Iya. Nah, kalau di Parepare itu kan berarti Sidrap, Pindrang, kemungkinan juga Sopeng sudah bisa memanfaatkan kereta api terutama yang punya bisnis Bung Alil. Iya. Kayak dari Sidrap mungkin beras, telur yang ingin cepat sampai di Makassar tanpa hambatan, mungkin sudah dia bisa gunakan. Iya. Dan pasti penumpangnya semakin banyak dan gerbong akan ditambah. Ini pun juga kan gerbong yang dipakai sekarang ini kan mungkin masih yang sangat dibawa dibandingkan dengan yang ada di Jawa. Iya. Kecepatannya pun juga saya lihat kemarin itu ya rata-rata 86, belum sampai 90-100 mulai. Iya. Artinya kalau dia mau memacu kecepatan itu masih sangat memungkinkan Bung Alil. Lari-lari itu puluh meja agar Bung. Iya. Tapi kan tuh makanya kok kuki aneh sekitar Mandala ini. Iya. Pemandangan yang indah Betul. Iya. Apalagi kalau sore-sore itu Bang Ilo. Aduh. Iya, bagus sekali itu kalau mau maghrib lewat itu kelihatan semua. Betul. Iya. Apalagi kan sekarang orang padi lagi menguning ya. Oh iya. Kan jalan ada pemandangan. Enak lah. Sejuk lah karena kita lihat view yang masih alami natural ya Bung Alil. Iya, ini Ibu Marawulang karena iya Bang, pelaku usaha harus terlibat. Nah, cocok. Iya, pelaku usaha ini harus terlibat. Nah, iya. Oke, kita lanjut ke pertemuan kita di pagi ini dan selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Ya, baik melalui YouTube kemudian di Facebook juga. Selamat pagi, selamat bergabung bersama kami di sini. Ya. Dan juga yang mungkin mendengarkan lewat streaming IG Radio. Ya.
caranya itu untuk mendengarkan live streaming kami di Google. Anda bisa ketik Google, di Google itu IG Radio atau streaming IG Radio, nanti kita cari saja langsung itu. Gampang sekali untuk ditemukan streaming IG Radio. Iya, oke, dilanjut kebersamaan kita di pagi. Wak Denu apa? Iya. Apa tadi? Oh iya. Wak Denu ada. Iya. Ini fansnya kamu Wak Denu ini. Ewa Lis. Wah, Ewa. Selamat pagi. Ya, tidak ada Wak Denu. Ya. Baik, untuk Anda semua, kita lanjut. Ya. Mungkin ada informasi-informasi yang ingin disampaikan atau dibagikan ke kita. Siapa tahu ada informasi-informasi yang ingin disampaikan. Kemudian mungkin ada ya informasi di kampung tak atau di desa tak, ya bisa kita obrolkan di sini. Bagaimana kalau ada mungkin apa kejadian-kejadian yang terjadi, ya kayak kemarin ini Bang Ilo, wah itu ada kejadian di sekitar di Cerowali ini. Apa itu? Ilepoy kasih, Ilepoy boleh montri auto PT-PT. Mobil PT-PT ditabrak dari belakang. Iya. Apa? Ditabrak apa dari tabrak? Katanya mobil lari ro auto Ilepoy. Maksudnya dari belakang dia menabrak terus dia lari, berarti Pak Itama itu ada nomor polisinya paling tidak kelihatan. Pasiro napero lisek na penumpang ro PT-PT lebih 10. Full. Wah, iya. Jadi ada korbannya, tidak ada, Ji? Luka-luka kasihan karena terbalik ini mobil. Iya. Di agak sana di sungai. Iya. Iya. Iya, bahaya kasih. Jadi siaga ilarikan ke rumah sakit itu. Ada kapang 5 kah? Ada yang jadi persoalan itu karena melarikan diri yang menabrak. Iya. Tabrak lari ceritanya melarikan diri. Ya. Mungkin lari untuk sementara, tapi pasti akan ketahuan nanti Molil, karena pasti kan ketika dia melewati mobil itu ada yang bisa lihat nomor polisinya, kiri mobil dan sebagainya. Mungkin cuma dia hindari. Pak Madari itu biasa kok kecelakaan apa kurut apa mas saya tahu ya Bung Ali. Iya. Oleh kapang matawi kan? Dia hindari. Ya mudah-mudahan tetap ada niat baiknya lah untuk bertanggung jawab. Iya. Apalagi ada korban kan. Ini kita sapa dulu Bang Ilo yang sedang bergabung saat ini, senator kita Bapak Andi Abdul Waris Halid ini. Mungkin ada tadi sempat mampir ya. Iya. Ada kegiatannya juga hari ini. Oh iya. Ada sapaannya barangkali. Iya ada tadi. Iya. Ini ada Tondo Mams. Apa nih? Apa lagi materi hari ini? Wah. Ayo gabung. Ya, Tondo Mams ya. Ya. Iya. Baik untuk Anda semua yang masih bersama kami. Ya, selamat bergabung ini untuk teman-teman yang saat ini bersama kita. Ini ada meroleng. Kalau mobil over muatan memang resiko kecelakaan juga meningkatkan Bang. Wah, iya. Ero tori kampung mah loi lo kami tajera. Loi mas napa? Lalu minta kubur. Iya, minta kubur. Nah, ya. Sekitar siaga jarak na pole bola na ro. Iya, napa ya mbak kasih.
Ya, jadi namanya musibah itu Musibah, ya. kan. Ya, tidak pernah kita bisa menyangka terkadang. Iya. Apapun itu maka dasar mesumi biasa lalu tapi mesumi pada kubola nani sambar foto terek ya kan. Iya. Seperti itulah. Yang pasti ada hikmahnya. Yang penting poinnya dulu hari ini adalah ya yang menabrak itu harus bertanggung jawab. Iya. Ya jangan pecundang begitu apalagi ada konsekuensi pengobatan dan sebagainya. Oh iya. Ini mobil jadi sulit dikendalikan, rem blong juga berpotensi. Iya. Betul. Makanya saya lihat bagus nih lagi instruksinya Kapolres baru ini. Iya. Mungkin Kasat Lantas juga di baru bahwa mestinya memang itu Bung Halil. Ini kan kecelakaan yang paling banyak juga di baru ini Bung. Ini kan daerah lurus jadi kecepatan tinggi. Oh iya. Jadi biasanya itu kan pawarungnya atau pawarungnya, mobil trek, mobil kampas atau apapun itu kan sangat terbiasa mengambil badan jalan dan parkir di pinggir jalan, Bung. Iya. Detonan apa lu lampu nah. Nah, jadi ya biasa tahu kopole butung lari si tengah tuh nih Pak nambah 10%. Iya. Nah seni lampu-lampu anu mero lampu-lampu arum mero padahal trek lopo nah nambah nih pola mendru ya deh gagal habis itu. Iya. Dan itu paling banyak terjadi dulu. Anak-anak Sumpang itu, yang ada beberapa yang sempat jadi korban itu Bung Ali. Termasuk mobil-mobil itu kalau dari belakang dia kecepatan tinggi tepat. Iya. Tidak nyala lampu, tidak ada tanda-tanda lampu yang dia pasangkan bahwa parkir Bung Ali tabrak dari belakang dia gagah. Apa sah memang rapat nak itu terkait. Apa biasanya? Dena pakai gengi tanda-tanda biasanya kok mau parkir. Dan sebenarnya memang tidak boleh kecuali dalam keadaan trouble, maksudnya lagi ganti ban karena rusak itu pun harus dipasangi betul Bung. Kalau siang, tapi kalau malam itu kan rawan boleh itu yang saya bilang tadi kalau ngantuk atau mabuk-mabuk setengah itu bahaya ada. Aku mabuk-mabuk setengah tapi nampak bahaya ada. Ini ada komennya ini Arifa Armi Jungkok. Bisa minta nomor teleponnya Bang Ilo. Engka malu nomor teleponnya. Ibu Arifa. Iya. Kemudian Tondo Farms. Betul namanya musibah tidak ada di kalender tapi saran sebelum mengoperasikan mobil P2H dulu. Iya. Apa sih itu uang kelinga ya itu sini P2H. Iya, agar P2H. Masuk naruh apa kontrol di jolo itu mana ngijolo barang bagaimana ban, bagaimana ini bagaimana itu. Pengecekan saya kemarin itu Bung Halil, saya pikir betul lah. Saya kalau tidak terlalu banyak jurusan ngapain juga saya harus bawa mobil ke Makassar. Lebih saya naik kereta Bung Halil. Iya. Ya kan? Ya mero kita nak kuku ka gerbonge mau retapa lebo iro agar bonar iro ada di tongkat. Napa magengko to Bung Halil ada magengko. Iya. Tapi biar magengko na tuh bagian anu mi. Bagian aga mi senah bagian maros ke atas. Magengko ni sedih tu magengko kalau lari aropulo na wae ndega palepa to ni sedih mageng kalau lari 120 mama. Iya. Tapi kata Omar na kapan di kereta api ya? Kamar yang nah. Itu kereta api besi mi pada besi siapa. Angka biasa pelek kartu lo jadi itu masalah kereta api Pak mega betarik kata pana palese ya rona riko kereta api rona lega itu Pak kuna pana balik. Bayana tuh kok angka palete itu. Apa na ubah tanda panahan Bung Ali. Pelek kartu biasa itu tadi. Iya. Ini Tondo Farms pemeriksaan dan pemeliharaan harian. Maksudnya? Oh iya. Pemeriksaan dan pemeliharaan harian. Iya. Betuan kalau kijok sama pelari oto periksa mana ngiro. Bagaimana kondisi ban gondol iga dega. Bagaimana kondisi aki mobil.
kan, bagaimana remnya, ya pokoknya pare sama aneh karena pergi joka bunga aja kupi tengah lalangnya matu nari sekada gondol ipale bang malap komuni ku tengah lalang sekada oh gara-gara gondol atau mapeca di nari gitu banyak terjadi seperti itu. Jadi alhamdulillah kita diingatkan oleh teman dan kadang kan kita tidak kontrol lagi. Kalau naik mobil itu jarang orang kontrol itu bunga beda dengan pesawat. Jadi kenapa orang mengatakan bahwa naik pesawat itu adalah transportasi yang paling aman di dunia ini? Karena pesawat itu betul-betul seluruh dicek itu kalau sebelum berangkat. SOP-nya memang ketat Bung Alil. Iya. Itu pun pilotnya biasa kalau sudah di atas di kemudi Bung Alil. Itu pun masih cek, misalnya cek, oke, cek, dicek dulu lagi semuanya. Terakhir kan Bung Alil sebelum mereka take off. Jadi ya memang pesawat itu adalah penerbangan yang paling aman atau transport yang paling aman meskipun satu kali jatuh ya. Al-Fatihah untuk semuanya. Iya. Ada marah ulang ini. Ada remnya bang, tapi tidak sama dengan rem mobil cara kerjanya. Oh iya. Ini Todo Pams, betul sekali Bang Ilo. Ya. Oke. Silakan kalau mau gabung di multi saja. Iya, ya ruang kota bahasa nama raulang ya Bung Alil. Desi Gaga Rahman SPA, Desi Gaga Pak Malik, dengan Ibu Yusdahlia dengan Ibu Lilis, oleh Ibu Manas sih Pak Bung Alil. Iya. Jadi insya Allah mudah-mudahan minggu depan kita di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Bung Alil. Iya. Kita sudah menentukan tema-tema dan kita insya Allah mudah-mudahan hari Sabtu Minggu itu kita sudah sampaikan flyernya ya supaya teman-teman yang tertarik dengan tema-tema tertentu itu bisa ini kembali Bung Alil ya. Iya. Insya Allah. Ya. Dan agak sih Bung Alil. Iya. Yang ingin kan jana kereta itu siap menurut ya Bung Alil Pak Dek magagaban, Dek magai kompa Dek gagal betul. Iya di kendalana, tapi kok baru kita selama ini Pak sudah berapa kali juga ada kecelakaan, tapi ya tabrak sapi atau tabrak atau jangan Bung Alil. Iya. Kan begitu. Mega biasa sering kejadian. Kaku Gresik ada di Pancana juga. Iya. Kemudian sapi biasa saki iro kapang yang ka Sabina ya. Iya. Iya, lele maleto kurel wah. Dek naik kapang. Betul. Iya, kalau rem kereta setiap gerbong harus ngerem supaya tidak terjadi tabrakan antar gerbong. Oh iya kan? Oh iya cocok tuh Pak. Kok ya masinis Marerio loh. Macam mana tapi palepe boleh mondri ya Pak? Iya. Ya pasti kan sambungannya di belakang itu dengan gerbong 1 dengan gerbong 2 kan pasti bisa. Oleh rok apa Bung Alil? Iya. Kata rok apa bertanggung jawab kemarin. Karena saya lihat di kereta api itu lumayan ada beberapa security, ada pelayanan. Cuma yang masih beda dengan di Jawa itu, kalau di Jawa kan sudah seperti di pesawat Bung Alil ya. Kita ditawari makan, minum. Tapi dibeli ya maksudnya. Jajan. Pakai gagap pramugari. Makro di makro ngapa ponco mobil perjalanannya mungkin beda nanti kalau sudah dari Pare ke Makassar sampai betul ya mungkin Bung Alil. Dan bedanya juga itu kayak enggak seperti di Jawa. Di Jawa itu kalau kita naik kereta api, itu kan lepana kereta api menrek temak balu-balu agak Bung Alil. Iya. Jual tahu, kacang rebus atau apalah. Kayak seperti itu Bung Alil. Jadi kita bisa menikmati. Tapi yang paling jelas itu bahwa memang ada peramu. Sekarang kalau di Jakarta itu, di daerah Surabaya, Bandung, kalau orang mau ke Jakarta naik bus saja itu Bung Alil. Iya. Ada mobil apa itu yang eksklusif itu dinikmatin rumah kamar-kamar. Iya. Karena pramugarin ya itu Bung. Karena. Pramugara apa kan istilahnya. Pada tomah pesawat ya Bung Alil. Iya, pelayanan diutamakan. Iya. Aku makuku kereta pita, mapacito maga. Bersih Bung Alil. Ada kan tempat-tempat sampah di dalam situ. Dan setiap terminal yang kita singgah itu, kayak dijemputlah seluruh petugas yang ada di stasiun itu Bung Alil sehingga
apa ya, ada reward, ada penghargaan lah untuk orang yang menggunakan jasa kereta api. Iya, makasih banyak suami orang. Kirim mawar. Iya. Betul bang, Niode 3, betul banget bang. Ini suami orang ini, banyak sapi ditabrak kereta, masalahnya banyak tanam rumput gajah, banyak juga ikat sapinya di samping kereta, samping rel. Betul. Iya, bahaya meter. Jadi memang kalau kau ni kamu pa wita makro boleh, kamu pa pakata tahu nasi isa pindah pas benren na bawan rel bunga. Wih, bahaya itu. Tapi na pernah na ukur kapang gerowan na tulu nah. Oh. Cuma ya persoalan na kalau payar tulu patok na error ka. Mentaji juga sih bunga itu. Jadi menurut saya memang suatu saat mungkin memang rel kereta sepanjang rel ini memang sudah harus dipagari Bung Alil, supaya gangguan-gangguan yang seperti itu tidak ada. Iya, ya naseng ya Niode kede pengamen juga banyak kalau kereta di Jawa. Oh ya pengamen. Tapi mudah-mudahan matuk ku kereta tak ya amam mah. Iya. Iya. Apa aku ya sing kasih pengamen apa bayar deh. Ya, dek namanya mengan perjalanannya kok. Ya, jadi saya ingin mengulangi lagi kembali Bung Alil bahwa seluruh tokoh-tokoh masyarakat, wakil rakyat kita yang berjuang di Senayan Bung Alil, bupati-bupati dan sebagainya ya, bukan hanya di Sulawesi Selatan tapi di Sulawesi ini harus memiliki kemauan dan komitmen bersama yang kuat Bung Alil untuk mendorong, memperjuangkan agar perkeretaapian di Sulawesi ini jalan kembali Bung Alil. Karena menurut saya ya ini manfaatnya besar meskipun ada konsekuensi juga, maksudnya ada impact juga bagi pengusaha angkutan mobil, katakanlah rental atau apa Bung Alil ya. Cuma yang metomero ini berbeda dengan Jawa Bung Alil. Ku Jawa tahu kan luar metega ada jumlah penduduk Bung Alil. Iya. Jadi memang kereta api itu luar biasa memang kalau kita lihat nak lagi gerbongnya malah kumiasi agak gerbongnya main agak kayak begitu Bung Alil. Saya pernah dulu diketawai oleh kawan saya itu. Saya mau ke Jogja dari bandara saya langsung mau coba naik bus kan Bung Alil mau ke Jogja waktu itu. Dia bilang tidak usah takut Pak Ilham, di sini kita tidak perlu pesan-pesan tiket kayak apa begitu, masuk aja kita di terminal. Jadi tamak aku terminal, dia kapet tuner, ini biasa ke parkir atau ke terminal PT narik ke baru Bung Alil. Iya. Itana nongkrong krodek, pagalur natase di kalau di Jawa Bung Alil itu mobil-mobil bus besar masuk ke stasiun itu, masuk ke terminal itu hanya 15 menit jalan gitu Bung Alil. Dena agak seneng di Jawa Dena pada kok kuki meh masa kertas si jangan agak napa ki jopa napa ki joka Bung Alil kita nema tu kasih kok kumit tu perintis kemerdekaan ini gak joka Pak Ilo ini nasi joka jadi mana bang kau main reki joka ni senang main reki ketar jolo barata kata lo ita aja anak napa pada alalai tak korok si senam main reki ayo pak joka nana siapa ya joka ni nak aku baru mau putar pengen les main jumpa dah menjemput kawan apa sedih tu padahal mah peri-peri tu ni yang merubah maka ada di pertama tu dan geologi Bung Alil. Iya ya kan insya Allah bang saya lihat banyak security memang ditempatkan di tiap stasiun. Iya. Kalau dari segi pelayanan saya lihat sudah sangat bagus Bung. Sudah bagus. Jadi dan kesadaran orang untuk memanfaatkan kereta api juga ini sudah mulai baik ya karena itu tadi yang saya katakan ini memang kan sempat kemarin down setelah dari terminal Mandai tidak ada mobil khusus yang mengantar dulu kan ada yang Trans Sulawesi itu dari terminal Mandai langsung ke Blok M. Langsung ke mall MP bukan kan? Nah, kalau sekarang yang ada itu yang masih gratis ini mobil Sulawesi ini diambil kita di Mandai masuk ke Unhas di Unhas
Oh, sampai di situ saja di Unhas. Sampai di Unhas saja. Oh, Tapi iya. nanti yang Trans Sulawesi yang baru ini itu kembali lagi seperti dulu yang dibayar 4.500 sampai ke MP itu Mall Panakukang. Oh, jadi itu gratis Gratis untuk sementara ini Bung Alil yang sampai ke Unhas. Oh, iya. Nah, dari Unhas pilihannya orang mau naik Trans Sulawesi yang panjang itu ataukah mau naik Grab. Nah, tergantung jaraknya. Kalau kita tidak terlalu jauh dan banyak kita naik Grab. Kayak saya kemarin kan mau ke Desirua cuma bayarnya 21.000. Tapi lumayan Mi kalau sampai di situ. Kan di Makassar gitu. Iya. Lihat, tapi kan mengotomobil istilahnya Mas Sambung. Mas Sambung oto ki. Iya. Nah, coba kan rekod tuh niku Yawana Bandara misalnya di situ masuk kereta api baru keluar lagi pas di belakangnya lagi mau Panakukang. Iya benar tuh. Ada yang ke pelabuhan. Kalau di negara-negara maju, negara-negara Eropa, negara-negara besar kan sudah seperti itu Bung Alil. Kalau kita lihat kereta api mereka ya bawa tanah dan sebagainya itu memang sudah sampai ke pusat-pusat kota Bung Alil. Iya, paling parah katanya kalau orang Perindavan naik kereta api. Agal. Orang agal. Perindavan. Naik kereta api. Iya. Ini juga efeknya, dampaknya juga ini bagi yang mobil-mobil ini kalau adanya kereta api yang kan ini kalau kereta api kan murah. Iya. Kemudian ini dampaknya juga yang pengusaha pengusaha mobil angkutan, iya. Ya, yang pakai plat hitam itu kan tidak ada lagi saya lihat pakai plat kuning, sekarang semua pakai plat hitam, plat yang dulu dikenal sebagai plat pribadi ya. Iya. Dulu kan dilarang, tapi sekarang saya lihat sudah tidak ada lagi larangan. Jadi masing-masing kan ada kelebihan dan kekurangan Bung Alil. Masing-masing ada segmennya. Memang ada dampak ya, ada dampak itu tadi saya katakan bahwa ada impactnya juga bagi pengusaha angkutan karena orang memilih tentu transportasi yang lebih murah. Tapi kelebihan atau situ ku mengotoan ke baru itu Bung Alil. Apalagi itu kita dengetan antara Tongang. Kan masuk kita katakan kita masuk di BTP sampai di ujung kali ujung kan kita diantar sampai ke situ. Kekurangannya adalah pada Reki bosan nggak maga pilih talet tuh Oh iya. Jadi misalnya kalau saya tinggal di daerah daerah Manduruki lah katakanlah di situ. Tentu kan yang diantar dulu ya Daya, Mata Mesudian dan sebagainya keliling-keliling di situ. Tapi ini gue kecapan. Nah, cuma sekarang saya lihat bagusnya itu tuh kan mobil-mobil angkutan begitu. Katanya persatuan dah Bung Alil. Karena jadi dia memanfaatkan itu grup-grup WhatsApp. Jadi misalnya penumpang mau kemana semua? Iya. Ada gak yang ke gua? Ambil kini satu, kita ketemu di sini ambil satu. Di mana lagi penumpang tak bisa ditukar kan begitu saya lihat Bung Alil. Oh begitu dia. Membantu. Apa kau nak pikir misalnya maka ada Sedi Milo nantar aku gua, nah ada kebetulan teman-temannya, dia lempar saja di grup dan sudah bagus dia punya kerjasama juga Bung Alil. Ada manfaatnya itu grup WhatsApp-nya supir-supir. Iya. Jadi kalau sumpama ka sedimi penumpang lo ili yang tetap lo goa. Jadi tapi tetap dia harus antar kalau tidak ada yang teman lain yang mau mengambil Bung Alil ya. Tetapi mobil-mobil yang dari baru itu mobil-mobil angkutan begitu biasa tuh dek gaga penumpang tas sedimi mendrek ni pandang Bung Alil. Mage rugi. Dek na rugi. Apa ero mega ero kiriman. Oh maku gang. Iya, nah pada toma penumpangnya justru kure monro palolongan tuh Bung Alil. Oh iya. Misalnya kita kirim Balilure, Sidoko, kiringan Pak Madan de lo Madre Balilure. Iya. Pak jatah 50 sebu, dek mana andre tudang. Jadi nak kota lu 45 mak kirim apa koro misalnya mendre Jupanda Bung Alil. Kamu saya di Milurana pada toma. Oh iya. Makanya itu biasa pengusaha-pengusaha begitu anak-anak muda yang ngompren kayak begitu dulu berani kasih keluar mobil yang menurut saya standar yang bagus seperti Pansa yang baru, Xenia yang baru karena itu tadi. Pegangin harus untuk polek kuiro. Apalagi kemalan kelas, mana nih penumpang. Karena ya itu tadi kelebihannya sampai di rumah kosnya anak-anak mahasiswa.
Apa ya percaya itu nih mana pala malan nih kada Ismail ko mon rubuang. Nah isini Pak Madari nantara kan. Begitulah mengalir. Iya. Ini marulang sampai di atap gerbong itu duduk kalau orang India. Ya, apa jam mana ko India. Apalagi ko mebu peleng. Mak jogi-jogi agak kiasena gerbongnya. Iya, kereta listrik apa bungal. Iya, bahaya di. Jadi memang daerah-daerah yang padat jumlah penduduknya Bungalil, maka kereta api itu adalah menjadi transportasi rakyat yang betul-betul dinikmati Bungalil ya. Nah, kalau kita di Sulawesi Selatan ini kan belum terasa karena jumlah penduduk juga ya. Tapi kalau di Jawa Bungalil aja memang nana pendek ini manuk nana pendek ini kereta api. Iya kan? Iya. Nah, ini banyak jalur kereta di India penuh sesak, terutama jalur-jalur padat penduduk. Wah, iya. Napati manuna, wah, dapat kereta api. Iya. Niode, ya ini. Memang sudah begitu sekarang, bisa juga titip barang. Iya. Iya betul banget. Dan itu banyak dapat dari situ. Jadi kalau sudah ada penumpang itu kan teorinya kalau dia naik ke Makassar, Bung Khalil. Iya. Karena penggeli bensin katakanlah kalau dia naik bensin ya anggaplah 150.000 Bung Khalil. Iya. Jadi kalau sudah ada penumpangnya 2, itu sudah tertutupi uang bensin naiknya kan. Oh iya. Apalagi karena mat telepon ada penumpang sudah pasti 3 mau pulang. Diambil mie. Nah, ada mikirin barang juga. Jadi begitu hitung-hitungannya Bung. Ya mina ada nendri tuna ko di mi penumpang. Nah, apa desi segala pemakiri barang. Spekulasi mami. Karena saya biasa kalau ke Makassar, saya diantar begitu jauh loh untuk nyampe ke rumah saya. Kan 80.000 juga genda mas 100 Bung. Terima kasih nasib Pak Kakak. Aja ya itu Pak. Lewat syukur tay mau antar akilat boleh kan? Iya. Yang kayak seperti itu Bang. Apa biasa pada deh. Yeah. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangan, ya tergantung dari apa ya maksudnya tujuan kita ke Makassar itu apa. Aku meloki magati mangotoki. Relatif sama aja kalau dari segi waktu. Oh segi waktu. Bedanya kalau sekarang naik kereta kan mas sambung mopi. Iya. Kalau mangoto omprengan ke boleh kuberu kan langsukin antara loka ke tujuannya Bung Alil. Iya. Seperti itu. Sama juga misalnya kalau saya mau ke Makassar, pakai mobil sendiri, tidak ada tujuan mau hanya datang ke rumah saja setelah itu pulang. Tidak ada yang urusan penting. Saya lebih gunakan kereta Bung Alil. Iya. Di Makassar kan banyak opsi naik Grab apa belum lagi capek, belum lagi apa dan sebagainya kan. Iya. Kemudian bensin itu BBM kalau kita naik ke Makassar katakanlah ya kita anggaplah kita habis sampai 250 sampai 300 ribu BBM saja. Iya. Maka kereta ki? Iya. Ya kan? Iya. Kan lebih murah Ibu Malin. Iya. Dia magaga rusang, ya magaga rusang matuli 5 cene ya lebih baik mobil. Lebih memudahkan. Seperti itu Bu Malin. Iya. Oke, dan waktu saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 9:17 ini. Ya, mungkin ada informasi-informasi kembali yang ingin disampaikan. Ya, berbagi informasi silakan. Ya, boleh gabung di kami. Ya, di sini. Sebelum kita pamit Bang Ilo, mungkin ada beberapa yang ingin disampaikan terkait dengan Lasong Raya apa ini? Kenapa ini sampai saat ini belum ada hilal? Saya lihat belum ada Bung Alil. Iya. Objek wisata yang mestinya menjadi salah satu destinasi di Kabupaten Baru ini. Apa boleh buat untuk sementara masih seperti itu, belum ada titik temu. Iya. Pemimpin kita juga yang diharapkan untuk turun menjadi mediator yang dianggap efektif juga belum ada waktu. Meskipun sudah banyak yang meminta itu Bung Alil, dan menurut saya sangat disayangkan kalau ini berlarut-larut. Karena bisa jadi nanti kalaupun juga dibuka orang sudah tidak ini lagi Bung Alil ya. Buatnya berjuang lagi orang untuk promosi bahwa objek wisata yang jalan yang baik ini pernah terhenti. Jadi ada lagi upaya-upaya keras untuk membangkitkan kembali. Mapa maula-ula siki mengulang lagi. Mengulang Oleh lagi. karena itu tetap kita berusaha semaksimal mungkin ini mulai.
bagaimana caranya agar objek wisata itu. Saya sebenarnya mudah-mudahan waktu 1 minggu ini ada waktu untuk bisa ketemu dengan pengacara dari yang mengaku ahli waris daripada tempat atau lokasi TPU itu Bung Alil ya, pemakaman itu Bung Alil. Iya. Supaya kita mau tahu apa. Kalau memang mau diproses secara hukum untuk mendapatkan kepastian hukum ya silahkan saja, tetapi bukan berarti tidak bisa dibuka dulu akses Bung Alil. Iya. Dengan catatan itu tadi bahwa kedua belah pihak ini, bahkan ketiga belah pihak Lawson Rebits, kemudian pihak yang mengklaim sebagai ahli waris, kemudian pemerintah desa sama-sama mendapatkan benefit dari kegiatan wisata itu Bung Alil. Iya. Kemudian insya Allah mudah-mudahan teman-teman sekalian minggu depan kita akan membahas tema-tema yang kita anggap menjadi isu-isu sentral yang ada di daerah. Jadi setelah kita santai-santai kurang lebih 4 hari ini ya mungkin nanti kita naik lagi sedikit ke hal-hal yang menjadi sorotan publik di daerah Bung Alil ya. Iya. Terkait dengan Lawson Rai ini, wong kaling kereba, ada beberapa pengunjung, letu nih kasih kerona, li supaya apa? Iya. Iya. Betul Bung Alil, karena itu kan cuma di media sosial saja ramai, itu pun terbatas mengupas terkait dengan Lawson Rebits ini ya Bung Alil. Ada kasihan kalau dari lewat daerah tuh sampai medisi itu padahal ditutup. Nah ini disayangkan, ini menurut saya sebenarnya ini persepsi yang tidak baik untuk daerah baru, bukan lagi hanya pengelola Lawson Rebitsnya yang tidak bagus namanya tapi ini nama daerah sudah terbawa kalau begini Bung Alil, bahwa saya lihat sebenarnya kayak saya selalu menjadikan rujukan saat ini meskipun kelasnya jauh ya, Jawa Barat ini, figurkan Deddy Mulyadi ini Bung Alil. Ketika ada yang persoalan yang dihadapi rakyatnya, dia langsung turun tangan dan tidak ada satupun persoalan besar yang dihadapi oleh warganya dan dia tidak bisa tuntaskan pada saat itu. Pasti ada solusinya. Dia bisa melahirkan solusi. Makanya sebenarnya layak ini KDM dikasih sebagai Mister Solusi Bung Alil, karena dia memang solusi bagi masyarakat yang berkonflik dengan pemerintah, berkonflik dengan private sector, itu dia hadir di situ Bung Alil. Dan sayang menurut saya di Baru kalau sampai hari ini kita hanya menyerahkan pada pemerintah di level kecamatan, sementara kita merasa bahwa sebenarnya kalau level pemerintah daerah kabupaten yang turun, ada kemungkinan ini bisa selesai. Paling tidak ada solusi dulu yang bisa diterima oleh semua pihak, Bung Alil. Iya, tapi itu keunggulannya KDMD. Setiap solusi-solusi yang mungkin dia berikan itu, kan ini berujungnya pasti kan ada ujung-ujungnya ini uangnya. Nah ini KDM saya lihat pokoknya kalau solusi uang bisa, pokoknya nalako. Dikasih. Jadi contoh misalnya itu Bung Alil, nah saya rajin juga mengikuti. Ada di bantaran sungai di situ yang ingin direlokasi karena dia ada di pinggir sungai, kemudian sebagian bahan bangunannya itu turun ke sungai sehingga dianggap menghambat arus air ya, seperti itu. Dia relokasi, ada 17 rumah kalau saya tidak salah waktu itu saya lihat. Dia tanya saja, apakah memang dia memiliki hak misalnya untuk tinggal di situ. Kalau dia memiliki hak, dia tawarkan juga dengan yang baik misalnya. Kalau Anda punya hak karena dulu Anda adalah katakanlah orang tuanya dulu adalah petugas irigasi Bung Alil ya. Dia tawarkan misalnya, apakah bersedia pindah kalau saya relokasi? Bersedia. Oke, saya kasih rumah misalnya tipe katakanlah tipe 27 atau apa 36 lah misalnya. Silahkan cari. Nah begini, untuk sementara sambil saya carikan rumah, saya koskan dulu di rumah-rumah yang layak dan ini uang 10 juta per bulan dulu untuk tunjangan. Siapa yang tidak mau seperti itu? Ya kan? Jadi dia itu tetap memanusiakan manusia. Jadi dia tidak melihat bahwa karena dia punya kewenangan penuh, dia punya kewenangan absolut, sehingga dia mau semena-mena, enggak. Dia tetap
Inilah bedanya orang yang berangkat dari kehidupan yang sederhana, kehidupan yang kecil, dia merasakan itu yang namanya bagaimana susahnya itu Bung Halil. Bangkit menjadi orang besar. Dia pernah ternak gembala, dia pernah apa sehingga dia hidup di sawah, orang tuanya dihidup 9 orang anak ini dihidupi dengan keluarga yang sederhana, meninggal orang tuanya di usia yang masih sangat kecil. Dia bisa rasakan itu. Kemudian ketika uang orang negara tidak menjadikan itu, uang lagi sebagai apa lagi Bung Halil, sebagai dewa, Bung Halil, maka itulah lahir pemimpin-pemimpin seperti Kang Deddy. Coba bayangkan itu, bukan sesuatu cerita yang tidak benar bahwa paling sedikit dia mengeluarkan uang pribadi 30 juta per hari. Meskipun itu dari hasil konten ya. Banyak juga orang yang kaya dari hasil konten, tapi kan tidak berbagi. Tidak mau mengeluarkan. Coba bayangkan kalau 30 juta per hari, 3 kali 3, 9, berarti sekitar berapa tuh? 900 juta. 900 juta per bulan dia bisa keluarkan, dia bagi-bagi Bung Ali. Artinya orang yang seperti itu memang sudah tidak mendewakan uang, dia hidupnya memang kebahagiaannya bukan di situ lagi, tapi kebahagiaannya adalah ketika dia bisa melihat orang tertawa, orang tersenyum, disitulah kebahagiaan mereka Bung Ali. Dan memang katanya meskipun dia dibully dan apa, coba bayangkan kemarin dia hadir di salah satu daerah Bung Ali. Itu tumpah ruah masyarakat hadir. Coba bayangkan ini, makanya fenomenal sekali ini Deddy Mulyadi Bung Ali, dibalik dari pro dan kontra ya, dia punya leadership itu, tetapi dia tidak mau pusing dengan itu, yang penting masyarakat mencintai dia kan seperti itu. Jadi asik sebenarnya untuk diikuti. Iya, tapi uang konten yang Kang Deddy punya itu ya penghasilannya memang dari YouTube, kemudian Facebook, kemudian semua medsos. Semua medsos. Katanya itu ada yang pernah hitung-hitung, ternyata penghasilannya memang miliaran per bulan Bang Il. Iya. Jadi itu adalah Bung Halil, memang dia punya kepedulian. Kepedulian dia tahu persis itu. Coba bayangkan waktu hari raya kemarin. Pasar itu kan jadi sumber macet. Kenapa pasar yang tumpah di pinggir jalan jadi sumber macet? Karena di situ engkau di Pak Bendi, engkau di Pak Ngoje, engkau di Pak Beca, Bung Halil. Dan itu kan yang memberikan macet. Tetapi dia paham